kabarnya minggu ini? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya di rumah, tetap stay in home, jangan kemana-mana dulu. Nah, sekarang kita mau melakukan ibadah online, kiranya Tuhan hadir di tengah kita. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, aku memuji, aku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Nah, kita lebih semangat lagi yuk adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, kita udah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Ayo kita mau berdoa yuk adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan, kami bisa ibadah online Tuhan. Biar kiranya sebentar lagi kami ingin firman Tuhan, Engkau sertai yang memimpin firman Tuhan ini. Biar kiranya Rema
yang tersampaikan yang Kau ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini Kak Rudi mau sampaikan firman Tuhan mengenai Nabi Elia. Oke, kita akan baca sama-sama ya ayat firman Tuhannya. Kita buka 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33. Kak Rudi bacain ya. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Jadi Raja Ahab memerintah di Israel selama 22 tahun. Betul. Oke, lanjut ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Apa sih kejahatannya? Kejahatannya kita lihat lagi ya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Izebel, anak Et-Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah padanya. Nah, disinilah yang dimaksud jahat oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan mengutus Nabi Elia untuk bertemu Raja Ahab. Ya, Tuhan gak suka umatnya Israel menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. Elia datang pada Ahab dan dia langsung menegur Ahab dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Elia. Oke. Dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Raja Ahab marah, ya, mungkin kecewa gitu kan. Tapi Elia ngambil pusing, dia jalan, dia tinggalkan Ahab, ya kan. Lalu Tuhan bilang sama Nabi Elia, sekarang kamu pergi ke Sarfat. Ya, kamu tinggalkan tempat ini, kamu pergi ke Sarfat. Kamu bersembunyi di sana. Nah, kemudian selanjutnya Nabi Elia sampai di Sarfat. Dalam perjalanan di Sarfat, Nabi Elia bertemu seorang janda miskin. Elia akan ditampung di sana, akan ditinggal di sana sementara sampai Tuhan minta dia pergi ya, untuk ke satu tempat yang lain. Oke. Hari-hari berlalu, selanjutnya Nabi Elia diperintahkan Tuhan bertemu dengan Raja Ahab. Ya. Lalu di perjalanan si Nabi Elia bertemu dengan Obadja. Obadja itu pengawalnya Raja Ahab. Lalu Obadja bilang, ini Elia. Iya. Kamu sampaikan kepada Raja Ahab, aku ada. Si Obadja bingung. Aduh, Nabi Elia gimana ya? Ini kan kamu sedang dicari-cari sama Raja Ahab. Di seluruh negeri ini dicari-cari. Ya, nanti kalau saya bilang Nabi Elia ada, itu gimana saya bisa dibunuh? Karena orang-orang yang disuruh itu bukan saya aja. Orang-orang yang disuruh itu sudah cari dan bilang ke Raja Ahab tidak ada. Tapi kalau saya bilang Nabi Elia ada, saya bisa dibunuh. Jangan takut. Kamu antarkan Raja Ahab menemui aku. Lalu si Obadja datang ke Raja Ahab, sampaikan pesannya itu bahwa Raja Ahab harus menemui Nabi Elia. Datanglah Raja Ahab bertemu dengan Nabi Elia. Dia bilang, oh kamu yang namanya Elia, kamu yang mencelakakan bangsa Israel. Lalu si Elia bilang, bukan saya, justru kamu yang membuat Tuhan marah, gitu kan? Karena kelakuan kamu dan juga bangsa Israel yang membuat Tuhan marah, sampai mendatangkan kemarau panjang, sampai mendatangkan kekeringan, tidak turun hujan. Ya. Lalu Nabi Elia bilang, udah sekarang kumpulkan
nabi-nabi Baal kamu, itu tuh yang 450 orang, datang ke Gunung Karmel. Kita akan buktikan bahwa Tuhan kamu atau Tuhan saya yang bisa membuat mujizat. Lalu sampailah mereka di Gunung Karmel. Nabi Elia dan Raja Ahab beserta nabi-nabi Baal mereka. Selanjutnya Nabi Elia berkata, "Baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api." Lalu mulailah mereka para nabi Baal memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Oh Baal, te invocamos. Desciende entre nosotros. Te rogamos, poderoso Dios de todo lo que nos da vida. Desciende, Baal, y enciende fuego en este altar. Como una... Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian dari dewa Baal mereka, patung-patung yang mereka sembah. No entiendo qué pasó. Es muy extraño. Selanjutnya, kata Elia kepada seluruh rakyat Israel yang ada di tempat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kemudian Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu Nabi Elia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Hal demikian dilakukan sampai ketiga kalinya. Nabi Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, supaya Tuhan itu membuat mujizat atas korban bakaran yang sudah disediakan. Lalu si Nabi Elia bilang, berdoanya gini ya, jadi kalau bahasa sehari-hari gini, Tuhan, tolong Tuhan, berikan mujizat, buktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Ya, buktikan bahwa korban bakaran yang sudah disiapkan, yang aku siapkan itu boleh terbakar. Dan ada api langsung turun dan membakarnya. Lalu supaya
orang-orang ini bertobat Tuhan, supaya Raja Ahab dan bangsa Israel yang menyembah Baal itu bertobat dan balik kepada Engkau Tuhan. Lalu menurut adik-adik, Tuhan dengar gak doanya? Tuhan dengar gak yang diminta Nabi Elia? Benar, Tuhan mendengar doa Elia. Yo he hecho todo esto por orden tuya, oh Señor. Respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. ¡Sáquenme de aquí! Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Tuhan. Ini Nabi Elia bakarnya nggak pakai minyak. Firman Tuhan bilang dia mengelilingi korban bakarannya bukan pakai minyak, pakai air. Oh, keren kan? Air, coba kalau di air nyalain api nggak bisa, kalau minyak bisa. Tapi inilah Tuhan mau kasih pernyataan kalau Tuhan itu hebat, Tuhan kita itu hidup, ya Tuhan itu berkuasa. Lalu gimana Kak Rudi? Yang masalah kekeringan, ya panas, gitu kan? Jadi semua pada saat itu kan mati tuh, semua tumbuh-tumbuhan tuh gimana? Oke. Nah Tuhan pada saat itu bilang sama Nabi Elia, Tuhan akan turunkan hujan. Tuhan sudah genapkan bahwa saat itu Tuhan nyatakan turun hujan dan bangsa Israel bergembira. Ya gimana nggak gembira ya? Sudah sekian lama panas, kemarau, turun hujan. Wah senang banget ya. Semua orang senang. Nah, menurut cerita ini Kak Rudi mau kasih pesan bahwa ketaatan Nabi Elia membuat Tuhan melakukan mujizat. Sama dengan kita. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan akan senang dan Tuhan mampu membuat mujizat dalam kehidupan kita. Ya contohnya di rumah aja nih. Kalau kita taat sama orang tua senang nggak? Mami papi itu senang banget gitu kan sama anak-anak yang taat. Apa yang kita minta pasti dikasih. Ya, bisa dikasih kalau ada ya. Nah, tapi intinya taat itu penting. Jadi kita mau belajar hari ini tentang ketaatan. Mencontoh Nabi Elia tentang ketaatannya supaya kita juga bisa diberikan oleh Tuhan mujizat dalam kehidupan kita. Karena kita mau Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, Tuhan akan memberikan apapun yang kita minta. Oh ya adik-adik, seperti kebenaran kita hari ini, Tuhan itu kebenaran. Lalu seperayatnya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau saat pagi hari ini Tuhan kami sudah menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, apa yang Kau taburkan pagi ini Tuhan, hari ini Tuhan biarlah boleh menjadi kasih-Mu Tuhan pada kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan menerima apa yang baik dari Engkau Yesus. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak yang taat, kami rindu Tuhan menjadi anak-anak yang hebat Tuhan, sehingga Tuhan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Beri hati kami Tuhan untuk kami selalu taat kepada orang tua kami, terlebih kepada Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Oke, selamat di rumah saja dan sampai jumpa. Shalom, Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya oleh kakak. Nah, sekarang kita berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini adik-adik kami di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam firman-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami iman yang bertambah-tambah. Tuhan semakin kuat, semakin percaya Tuhan dalam perlindungan Tuhan kepada adik-adik di rumah maupun guru-guru yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa buat kakak yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati di dalam setiap kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, dan juga Tuhan di dalam aktivitas kehidupannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua, adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya juga Tuhan memberkati pekerjaannya, perekonomiannya Tuhan. Dan Tuhan juga berikan kesehatan buat kami semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, malaikat-malaikat-Mu Tuhan menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Dalam keadaan virus corona ini Tuhan, hingga kami diberikan kesehatan, dijauhkan kami dari segala penyakit Tuhan. Tuhan, Kau lindungi kami dan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan berkati kakak-kakak kami yang ada di rumah, yang dalam bekerja. Juga Tuhan berkati, lindungi kakak kami ya Tuhan, yang di dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.